Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Mutakin dari kelas 11 RPL 3 nomor absen 9. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Pak Aisi atau Agus Indra Cahaya tentang UML bagian kedua. Yang pertama adalah activity diagram, adalah versi UML untuk sebuah flowchart. Activity diagram digunakan untuk menganalisa proses. Sebuah activity diagram bukan sebuah tool yang sempurna untuk menganalisis masalah dari sistem. Sebagai tool untuk menganalisis pemrograman, tidak ingin untuk memulai memecahkan masalah di level teknis dengan membuat kelas, tetapi dengan menggunakan activity diagram untuk mengerti masalah dan menyaring proses yang terdapat dalam sistem. Simbol-simbol dari activity diagram adalah activity, berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya adalah action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Selanjutnya adalah initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Selanjutnya adalah activity final node, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Selanjutnya adalah fork node, satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Fungsi dari activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur, jadi mudah dipahami. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dan memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Selanjutnya adalah state machine diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Simbol dari state machine adalah yang pertama, state digambarkan berbentuk segi 4 dengan sudut membulat yang di sini saat itu. Selanjutnya adalah titik awal, digunakan untuk menggambarkan awal dari suatu kejadian dalam suatu diagram state chart. Titik akhir atau end digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Selanjutnya adalah guard, yang merupakan cara terjadinya transisi yang bersangkutan. Kemudian ada poin, digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau akan keluar atau exit point. Kemudian ada event, digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebutkan sesuatu pada state. Fungsi dari state machine diagram adalah untuk menspesifikasikan semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas peran-peran tersebut. Diagram state menggambarkan transisi suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada dasarnya, diagram ini menggambarkan kelas tertentu. State diagram membantu analis, perancang, pengembang untuk memahami perilaku objek dari sistem. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasikan komunikasi antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor akan menganalisis interaksi, biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Simbol dari sequence diagram seperti ini. Yang pertama, lifeline, objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. Message, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Kemudian ada message. Fungsi dari sequence diagram mengkomunikasikan requirement pada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain.
Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah perusahaan, logika dari metode, logika dari service.